البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Fatah Al-Qadasi hafizahullahu taala. As-saniyah, yang kedua, idza kanal mislan, apabila idza kanal mislani ta'aini, apabila dua huruf yang sama itu, yang hendak diidghamkan itu, dia sama-sama tak fi ifta'ala, pada wazan ifta'ala. Baik, tambahannya yang mana? Alif dan ta. Yang asli mana? Fa, ain dan lam. Tapi kebetulan ternyata huruf aslinya ada tak, sehingga jumpalah dua tak di situ. Yaitu apa? Pada ainul fi'il misalkan. Nahwu istataro. Asalnya dari apa? Sataro. Kemudian dikasih alif dan ta. Jadi apa? Istataro. Dan juga apa? Iqtatala, asalnya qatala. Kemudian dikasih tambahan alif dan ta, maka muncul dua tak di situ. Iqtatala, istataro sama artinya, yaitu apa? Bersembunyi. Ya, kalau sataro menutupi, kalau istataro yaitu bersembunyi. Kalau iqtatala yaitu berbalah atau berkelahi atau berperang, gaduh. Baik. Sekarang apakah ini akan diperbolehkan untuk masdar, diperbolehkan untuk idgham, ataukah dia memang tetap dilepas, taknya dimunculkan dua-duanya? Baik. Kata beliau kembalinya ke yang di atas itu, yang paling atas, yaitu boleh idgham, boleh dilepaskan. Taknya boleh digabung, boleh juga dibiarkan tetap terpisah macam itu. Terpisah dalam artian apa? Dua-duanya muncul walaupun tidak terpisah betul-betul. Fa idza aradtal idgham, sekarang jika Anda ingin idgham, caranya gimana? Naqalta harakatu ta'il ula ila fa'il kalimah. Harakat pada tak yang pertama Anda pindahkan kepada fa'ul kalimah. Baik. Mana fa'ul kalimah? Itu sin. Sinnya tadinya apa? Disukun. Istataro. Sinnya disukun. Maka sekarang sukunnya dipindah ke tak, fathah yang ada pada tak dipindah ke sin. Jadinya apa? Jadinya yaitu sinnya jadi sa. Kemudian tak yang pertama disukun jadi sat. Tak yang kedua di fathah jadi satta, sattaro. Tapi terus alifnya gimana cara membahasnya? Kita tahu alif itu didatangkan untuk membantu pengucapan huruf yang disukun, huruf depan yang disukun. Sekarang alhamdulillah sinnya, yang dia adalah semula huruf depan, sinnya ini tidak lagi disukun, dia di fathah, maka alifnya boleh dibuang. Jadinya apa? Sattaro. Baik. Coba kita baca di sini kata beliau, wahiyasin, faul kalimahnya berupa sin untuk yang istataro. Fi istataro wal qafi iqtatala. Baik. Wa asqatta hamzatal wasl. Hamzah wasalnya Anda buang saja. Kenapa? Lil istighna'i anha. Karena sekarang kita tidak memerlukannya. Kenapa tidak perlu? Biharakati ma ba'daha, karena huruf yang setelahnya sudah berharokat, yaitu fa'ul kalimahnya di fathah, sinnya menjadi sa, qafnya jadi apa? Qa. Bukan lagi iqtatala tapi qattala, maka hamzahnya boleh dibuang. Demikian pula yang sattaro, hamzahnya sudah hilang di situ. Kata beliau di sini, summa tudghimul mithlain, lalu Anda idghamkan dua huruf yang sama itu, makanya jadi sattaro dan qattala. Taknya cukup satu aja namun ditasdid. Fataqulu fil madhi sattaro wa qattala. Anda katakan dalam fi'il madhinya sattaro dan qattala. Wa fil mudhari yasat
yasatiru, yaqatilu. Ini tentunya kalau tidak dikasih tasdid, orang boleh salah baca itu. Karena apa? Nanti orang kalau tidak ada harokatnya, dia akan membaca apa? Yasturu. Dari apa? Sataro yasturu. Padahal sebenarnya ini dari istataro. Tapi karena kita tasdid, taknya tinggal satu, maka tak boleh kita membaca yasturu. Tapi apa? Yasatiru. Karena asalnya dari istataro yastatiru, yastatiru. Tayyib, tayyib. Yastatiru, sinnya sukun, kemudian apa? Sinnya di fathah, jadi yasatiru karena taknya di tasdid. Demikian pula yang yaqatilu, seandainya tidak ada harokat dan tasdid, kita mungkin akan langsung membaca apa? Yaqtulu, dari qatala yaqtulu. Atau mungkin kalau dari qatala yuqatilu. Ternyata bukan itu yang diinginkan oleh si penulis. Si penulis menginginkan apa? Ada tasdid dari menginginkan asalnya bukan qatala, bukan pula qatala, tapi dari apa? Iqtatala. Dua orang ini saling berperang. Iqtatala. Berarti apa? Jadi qatala. Kemudian fi'il mudhari'nya jadi yaqatilu. Kenapa yaqatilu? Karena asalnya dari iqtatala yaqtatilu. Yaqtatilu. Kemudian qafnya di fathah, kemudian taknya di tasdid jadi yaqatilu. Makanya maknanya jadi lain. Kalau qatala yaqtulu artinya membunuh. Qatala yuqatilu banyak membunuh. Kalau iqtatala yaqtatilu berarti apa itu? Qatala yaqatilu, ini maksudnya kedua belah pihak saling berperang. Jadi maknanya sudah lain. Walaupun akar katanya sama, tetapi ternyata yang diinginkan oleh si penulis itu lain, menunjukkan saling, kedua belah pihak saling memukul, saling membunuh, saling memerangi. Makanya ini memang perlu penelitian, perlu apa? Kejelian dan ketelitian. Kita harus tahu yang beliau inginkan apa. Makanya kalau terjadi kesamaran, dianjurkan si penulis untuk memberikan bantuan, memberikan harokat atau tasdid semacam itu, agar orang paham apa yang diinginkan. Bukan hanya satu pihak yang membunuh, tapi memang kedua belah pihak sama-sama berperang dan saling membunuh, misalkan dalam case itu. Bi fathi awalihima, huruf pertama di fathah, yasatiru, yaqatilu. Wasanihima, demikian pula huruf kedua di fathah juga, yasatiru, yaqatilu, bukan disukun. Wa tasdidis salis, dan huruf ketiganya di tasdid maksuron, di kasroh, yasatiru, yaqatilu. Wa fil masdar, nah sekarang masdarnya gimana? Sitarun. Nah ini masdar yang jarang kita dengar, sitar. Karena apa? Kalau tidak ada harokat dan tasdid, orang akan membaca sitar, dan itu betul. Tahta sitar, dari apa? Sataro. Sataro yasturu sitaron. Tapi nanti makna yang diinginkan mungkin sedikit lain dari yang kita pahami. Makanya si penulis kalau memang ingin yang seperti ini, dia dianjurkan untuk memberikan harokat agar yang membaca tidak salah paham. Istataro yastatiru istitaron. Kemudian alifnya dibuang karena apa? Sinnya di kasroh. Istitaron jadi sitaron, sitarun. Demikian pula apa? Qitalun. Kalau tidak ada harokat, orang akan membacanya apa? Qital, yaitu apa itu? Peperangan, qital. Dari apa misalkan ya? Yaitu qatala yuqatilu qitalan wa muqatalatan. Tapi ternyata yang diinginkan bukan itu. Yang diinginkan adalah kedua belah pihak saling berperang. Dari apa? Iqtitalan. Iqtatala yaqtatilu iqtitalan. Kemudian apa? Kemudian karena ingin mengikuti pola tasdid untuk meringkas, maka alifnya dibuang, kemudian qafnya di kasroh. Lalu ada tasdid setelah itu. Qitalan. Qitalun. Makanya si penulis dianjurkan untuk memberikan harokat agar
pembacanya tidak salah memahami, menyangka yang berbuat hanya satu pihak. Pihak ini menyerang pihak itu, padahal sebenarnya yang diinginkan oleh si pembuat cerita memang kedua belah pihak saling berperang. Baik. Wabil mudhari'i wal masdar tufarraqu baina satara. Dengan melihat mudhari'nya dan masdarnya akan dibezakanlah antara satara yang wazan apa itu sulasi sataro allati asluha asluha di sini apa? Istataro. Tuh, kenapa asluha istataro? Jelas sataro ini sudah paling asal sudah. Gimana dikatakan asalnya justru adalah istataro. Kecuali kalau maksudnya yang bukan sataro tapi sataro. Iya betul-betul. Berarti yang dimaksudkan adalah yang tasdid. Antara sataro yang asalnya adalah istataro tadi. Sataro, istataro. Karena apa? Ada tasdid di situ karena ikut wazan ifta'ala yang taknya itu digabung jadi satu. Sataro. Wa baina sataro allati waznuha fa'ala. Dengan apa? Sataro yang wazannya fa'ala. Baik, fi'il madinya sama sekarang. Sataro yang asalnya adalah istataro. Dengan sataro yang wazannya adalah wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Wazan apa? Rubai dia, rubai. Fa'ala yufa'ilu. Sataro yusattiru. Tapi yang dibahas pada masalah ini adalah istataro. Kemudian karena diringkas jadi sattaro. Fi'il mudhari'nya yastatiru. Kalau ditasdid jadinya apa? Yasattiru. Ini terbezakan dengan harokat. Kalau tidak ada harokatnya, orang akan baca sama aja itu. Yasattiru dan yusattiru sama aja. Orang tidak menyangka, kecuali yang sangat mendalami sastra, dia paham. Oh, jelas ini si pembuat cerita ingin menjelaskan kedua belah pihak sama-sama bersalah misalkan. Bukan hanya satu pihak misalkan. Atau apa? Sataro bukan maksudnya menutupi, tapi dia sendiri berusaha apa? Bersembunyi. Karena sataro yasattiru artinya dia bersembunyi. Tapi kalau sataro yusattiru ini maknanya adalah dia menutupi pihak yang lain. Ada maf'ul bih di situ. Ketahuan dari mana? Walaupun fi'il madinya sama, namun akan ketahuan perbezaannya ketika dibuat fi'il mudhari dan dilihat masdarnya. Dan ini kalau apa? Kalau ada harokatnya. Kalau tidak ada harokat, banyak orang yang akan salah paham nanti. Makanya perlu dibantu harokat dalam case-case yang seperti ini. Makanya yang paling selamat adalah fat, bukan idgham. Sebagaimana yang di awal garis di paling atas itu. Boleh idgham, boleh fat. Idgham yaitu berarti apa? Dua huruf jadi satu ditasdid. Kalau fat itu dua huruf dibiarkan apa adanya, tidak digabung, dilepas istilahnya. Persatuannya apa namanya itu? Ya, persatuannya dilepaskan sehingga dua-duanya nampak. Nah, ini lebih selamat agar orang tidak salah paham. Adapun kalau penulisnya ingin meringkas biar hurufnya makin singkat, jimat pen barangkali, tetap dia harus membantu dengan memberikan qarinah, memberikan harokat, tasdid dan sebagainya agar orang tidak salah paham. Tayyib, kata beliau di sini fa inna hadzal akhir mudhari'uha yufa'ilu, karena lafaz terakhir ini tadi sattaro yang wazan fa'ala ini fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Ma'ruf. Ini yang paling ma'ruf di dalam apa? Pembahasan shorof. Fa'ala yufa'ilu, qattala yuqattilu, karrama yukarrimu. Ini yang paling ma'ruf. Baik. Kemudian apa? Yusattiru. Wa masdaruha taf'il. Tastir, masdarnya adalah apa? Tastir. Seperti apa? Qattala, taqtil, karrama, takrim dan sebagainya. Baik. Sementara untuk yang pertama tadi masdarnya apa? Sittarun.
Dari apa? Istitarun. Taiqal kama sayati fi darsil fi'il, sebagaimana akan datang pada daras fi'il. Ilahuna wallahu a'lam.